Tapi ada cerita yang mengatakan bahwa Miss Mary sempat makan roti di dalam kamar mandi. Oh itu zaman dulu. Emang itu benar, Miss? Apa yang kita tabur nggak selamanya kok kita tuai. Dan bahkan sebaliknya. Artis-artis terutama dikit-dikit percayaan, dikit-dikit perselingkuhan. Nah, dari pandangan Miss Mary yang udah menikah, kalau boleh tahu berapa lama, Miss? Gimana sih maksudnya Miss Mary ini bisa sampai mempertahankan marriage 19 tahun ini? Itu gimana caranya? Mungkin ini advice buat aku juga dalam mencari pasangan ke depannya itu gimana? Hai Miss, thank you udah datang ke sini. Sebenarnya pas aku bilang sama Mama, "Mah, aku mau undang Miss Mary nih ke sini." Dia bilang, "Wah, itu idolaku," katanya. Aduh. Bisa aja, thank you. Emang kadang selalu gitu. Kadang-kadang kalau misalnya saya ngasih seminar misalnya kayak di universitas atau di SMA gitu, terus selalu bilang, "Miss Mary dapat salam dari Mama." Atau Miss Mary dapat salam dari Oma gitu. Tapi seneng sih, berarti kan semua message-nya bisa selalu didengarkan, bukan hanya anak remaja tapi juga orang tuanya juga. Betul. So thank you. Udah Salam menginspirasi generasi beberapa generasi lah ya ngomongnya kayak gitu. Salam buat Mama. Ya. Tante, thank you. Pasti dia nonton sih ini nanti. Oke. Miss, tapi aku penasaran aja. Ini kan ciri khasnya Miss Mary mungkin warna merah ya? Yes. Kenapa memilih warna merah? Oh, pertama emang bukan karena feng shui, bukan juga karena partai tertentu. Emang suka aja sih, karena emang dari kecil juga suka warna merah. Dan rasanya kalau warna merah ada di badan saya tuh kayak lebih bersemangat, lebih passionate, lebih membara gitu. Jadi lebih Mary Riana aja. Nah jadi karena itu sesuatu yang saya suka, dan sekalian saya konsistenin, dan akhirnya sekarang jadi salah satu brand juga gitu. Jadi kalau orang lihat Mary Riana selalu ingatnya merah. Mary Riana merah. Nanti suatu hari dia ketemu di jalan orang pakai baju merah, ingatnya Mary Riana gitu. Oke. Berarti satu lemarinya merah semua gitu, Miss? 80%. Merah dan keluarga merah ya. Keluarga merah tuh kayak ada fuchsianya gini, pink, merah muda, merah darah gitu, merah cabe. Biar nggak kayak merah satu jenis doang lah ya, ada berbagai jenis merah. Tapi warna favoritnya sendiri merah? Merah. Wow. Merah. Kayaknya aku harus kayak gitu juga sih, Miss. Iya. Maksudnya pilih satu warna gitu. Kamu kan. apa? Hitam? Aku nggak ada sih. Aku maksudnya suka-suka aku aja. Mau pakai apapun aku pakai gitu. Oke. Karena aku tuh suka fashion juga, Miss. Oke. Jadi kalau misalnya aku terpatok sama satu warna itu agak sulit aku. Jadi aku kadang harus bisa kayak ya kalau moodnya lebih ingin warna kayak misalnya warna-warna hijau atau kayak yang apa sih istilahnya kayak down to earth lah ya misalnya gitu. Jadi paduannya tuh harus coklat, hijau kayak gini. Betul. Tapi kalau lagi pengen dark ya pasti navy, hitam. Lah ya itu yang buat kadang agak susah sih. Iya, tapi kelihatan sih emang you look very fashionable. Enggak juga ini kayak cepet-cepet. Soalnya tadi udah telat. Jadi kayak gimana nih gitu. Tapi walaupun warna favorit saya merah dan kayak buka lemari tuh dulu masih mending, dulu 90% mungkin merah ya. Sekarang mungkin sekitar dominasi 80% merah. Karena ya 20%-nya selalu saya tetap punya warna-warna lainnya. Karena kan walaupun saya sukanya warna merah, tapi kan saya juga harus menghargai dengan siapa saya bertemu. Kadang-kadang ada beberapa perusahaan atau beberapa brand yang memang mungkin identitinya warna tertentu gitu. Jadi ya bagaimanapun juga kan bukan hanya tentang saya sukanya apa ya, tapi kan kita juga merespek orang-orang yang nanti akan melihat dan di mana kita berada juga. Betul. Nah, ini aku ada sesuatu yang aku pengen sampaikan buat penontonku ini. Karena maksudnya Miss Mary ini kan orang hanya taunya sebagai motivator. Mungkin kebanyakan seperti itu ya. Miss Mary motivator. Padahal guys, sebenarnya Miss Mary ini bukan cuma motivator. Dia orang yang luar biasa banget. Di belakang ini sisi-sisi bisnisnya ini banyak banget gitu loh. Thank you. Dan Miss Mary pernah angkat ini di podcast lain gak? Kayak sisi bisnisnya Miss Mary? Atau yang semua orang tanya cuman kayak, Miss gimana nih kalau lagi sedih, gimana motivasi aku dong? Kebanyakan pasti kayak gitu kan? Iya. Well, kadang-kadang saya bahas kalau memang mereka bertanya atau mungkin lebih spesifik lagi. Tapi of course mostly yang mereka tanya, Miss Mary quote of the day dong gitu kan. Doang kan. Pesannya untuk hari ini gitu. Nah kebetulan Miss, di podcastku ini aku tuh gak mau membahas hal yang udah dibahas di podcast lain. Oh gitu. Iya. Jadi di sini tuh hal-hal yang belum pernah dibahas aja yang kita bahas biar orang yang nonton juga ada sesuatu yang baru gitu loh. Boleh. Jangan diulang gitu sih. Boleh. Jadi mungkin hari ini aku pengen ngangkat kesehariannya Miss Mary nih. Yang pengen ditonjolkan tuh bukan sebagai motivatornya doang ya, walaupun mungkin sekarang padat banget nih dimana harus keliling-keliling tetap memotivasi. Tapi di samping itu apa sih yang orang-orang masih belum tahu tentang Miss Mary ini? Iya.
Itu pertanyaannya. Masih banyak yang belum. Iya, masih banyak. Boleh silakan mau digali, boleh mau diprovokasi juga boleh. Enggak, basically I'm glad. Maksudnya saya selalu bersyukur ya. Maksudnya sometimes kadang-kadang Tuhan mempercayakan saya dengan banyak hal gitu, dan mungkin banyak jalan atau banyak cara yang mungkin orang pertama kali mengenal saya. Sometimes kadang-kadang ada yang kenalnya lewat buku. Oh ya. Ada juga yang mungkin kenalnya pertama kali nonton film Mary Riana karena ngeliat Chelsea Islannya gitu. Yep. Terus baru tahu ternyata ada tokoh aslinya gitu. Ada juga yang mungkin pertama kali kenal dan tahu saya ya lewat podcast seperti ini gitu, atau mungkin lewat TikTok, atau mungkin lewat bisnis, mungkin itu juga ada banyak hal lah. Jadi ya itu saya bersyukur karena setiap hari saya punya jadwal yang berbeda, dan punya aktivitas yang berbeda. Tapi semua benang merah tetap sama sih, create positive impact lewat caranya gitu. I see. Nah, tapi kan Miss Mary ada akademinya juga ya untuk public speaking? Ada Mary Riana Learning Center, yang memang salah satunya kita ada Mary Riana School of Public Speaking. Jadi di bawah itu ada banyak cabangnya lagi? Jadi kalau Mary Riana Learning Center itu kan salah satu, jadi di Mary Riana Group itu our main core business itu in education. Nah, di education kita ada event buat kids and teens, jadi kayak camp buat sekolah, buat umum. Nah terus ada juga yang learning center berarti kan kayak tempat les. Sekarang puji Tuhan udah ada 15 cabang. Wow. Bentar lagi ada di Makassar. Perdana bocoran loh. Oke. Nah jadi kalau di Mary Riana Learning Center itu kita kayak tempat les tapi bukan ngajarin pelajaran sekolah, kita ngajarin life skill. Nah, jadi ada School of Public Speaking, School of Smart Learning, sama School of Life and Success. Nah, saat ini ada 3 divisi besarnya itu. Itu penting sih, yang Life and Success itu kayaknya yang paling penting gitu kan. Karena justru di sekolah kita nggak diajarin cara untuk gimana manage uang, padahal itu sebenarnya yang paling penting. Betul, itu salah satu yang juga penting ya. Iya, menurutku itu penting banget sih. Tapi mungkin ya Bapak mungkin ada yang nonton dari pendidikan, bisa dipertimbangkan ini ide. Anak kecil harus diajarin cara untuk mengatur keuangan, mengelola keuangan. Soalnya aku tuh sangat-sangat sadar bahwa ini tuh penting banget pada saat aku umur 19 tahun, Miss. Jadi di saat itu aku tuh bisa menghasilkan 1 miliar pertama aku, rupiah ya, Miss, bukan $1 million ya, rupiah. Itu dari AdSense YouTube, karena aku udah mulai nge-YouTube dari tahun 2017 dan 2019 tuh peaknya. Dan di momen itu tuh aku nggak ngerti sama sekali tentang manajemen keuangan. Yang ada aku terima segitu, aku juga spend segitu. Jadi aku juga setelah momen itu terjadi 2020 aku udah mulai ngerti tentang investasi dan cara untuk manage keuangan. Barulah sekarang baru bener nih, udah bangun PT, udah bener lah ya. Tapi pada saat itu kacau banget. Dan andaikan pas saat aku sekolah dulu SMP SMA diajarin cara untuk ngatur keuangan, pasti momen itu nggak akan terjadi gitu loh. Dan aku ngerasa bahwa bukan cuma aku yang ngalamin ini, tapi pasti banyak banget anak-anak muda di sana yang bahkan sampai hari ini tuh nggak ngerti. Jadi begitu terima berapa malah pengeluarannya lebih banyak bahkan daripada pemasukan. Itu sih yang menjadi concern sih, Miss. Iya, sangat setuju. Maksudnya it's amazing, bahkan kamu di usia yang 19 tahun aja udah bisa menghasilkan begitu banyak income, which is good gitu kan. Itu is a talent, is a gift, bakat yang Tuhan kasih ke kamu. Tapi betul sih menurut saya, apapun juga yang hidup percayakan ke kita, yang paling penting kan bagaimana kita memanage dan mengelolanya. Dan salah satunya tentu adalah keuangan gitu. Tapi satu hal juga yang saya pengen bilang, mau kita belajar sebanyak apapun juga, yang namanya kesalahan dalam hidup tetap ada. Tapi sometimes justru pembelajaran itulah yang membuat kita jadi lebih bijak kan. Kadang-kadang ada bedanya hal-hal yang kita ketahui dan pelajari. Of course itu membantu kita untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang akan terjadi. Tapi kalaupun itu terjadi, sometimes itu jadi pengingat terbesar yang membuat kita jadi lebih bijak, dan akhirnya ya udah lebih menghargai supaya next time nggak hilang lagi gitu. Betul. Justru kita banyak belajarnya dari kegagalan itu dibanding keberhasilan gitu. Kan. Kalau udah berhasil kita nggak belajar terlalu banyak, tapi kalau dari kejatuhan atau kegagalan itulah yang kita belajar banyak. Ya kan, Miss? Iya. Oke. Nah, Miss, aku pernah. Jadi ceritanya gini, teman-teman juga yang belum tahu. Jadi sebenarnya Miss Mary ini sama aku kita di dalam sebuah organisasi yang sama, yang namanya MDCO. Iya, bukan organisasi kali. Kalau organisasi kayak organisasi kepemudaan gitu. Jadi aku jadi ingat masa-masa SMA. Jadi apa sih MDCO sebenarnya nih, Miss? Aku juga nggak tahu namanya apa sih. Sebenarnya dia ini apa ini? Jadi maksudnya as you all know gitu kan. Jadi kalau Mary Riana kan ada entrepreneur, ada content creator, dan juga investor. Nah jadi sebagai investor saya berpartner dengan David Cokro Raharjo. Kita membuat MDCO. Nah MDCO itu adalah venture builder. Ya, di mana kita
kita membantu para pengusaha-pengusaha UMKM Indonesia how to build their first $1 million company. Gitu. Nah, jadi itu buat yang UMKM yang mungkin sekarang omsetnya sekitar 1M, 2M per tahun, tapi punya traction yang bagus, foundernya juga bagus gitu, dan bisa di scale untuk bisa achieve. Kalau $1 million kan berarti sekitar 15M per tahun, dalam waktu mungkin sekitar 2-3 tahun gitu. Nah, itu yang venture buildernya. Nah, terus kita juga ada MD Capital. Nah, kalau MD Capital itu yang memberikan pendanaan. Jadi itu untuk level startup perusahaan yang memang at different stage lah. Yang udah siap buat di-invest lah ya. Betul. Banyak kayak gitu. Iya, nah jadi dari semua hal itu sekarang udah ada lebih dari 30, kita menyebutnya MD Champion. MD Champion itu berarti perusahaan-perusahaan yang berada di dalam ekosistem MDco ini. Gitu. MD Champion ini yang masuk ke dalam yang mau di-boost dalam 2-3 tahun sampai $1 million tadi kan? Iya, either yang kita berikan pendampingan strategic resources, menjadi partner bersama dengan MD, atau juga yang memang kita udah kasih pendanaan. Gitu. Jadi semuanya itu berada di dalam ekosistem MD, ya, dan salah satunya saya ada di situ, jadi kita berada di dalam ekosistem yang sama. Nah jadi guys, aku bangun sebuah startup juga dan aku salah satu MD Champion yang sebenarnya sih awalnya itu bukan yang bisnis yang sekarang, bukan yang startup sekarang ya Miss. Jadi aku startnya dari edukasi juga, startup edukasi. Tapi setelah aku menjalankan startup edukasi ini, kayaknya Indonesia susah banget untuk untuk apa namanya, kayak marketnya aja yang belum siap sih, menurutku ya untuk edukasi. Jadinya aku sekarang shifting ke creator economy, dimana kita mainnya di digitalisasi antara brand dan juga influencer. Kita menghubungkan dan memanfaatkan teknologi untuk bisa scale dan lain sebagainya lah ya. Dan mungkin bisa dibilang untuk di tahap sekarang ini aku melihat agensi di Indonesia tuh banyak banget, tapi semuanya masih yang konvensional, yang manual gitu loh. Jadi aku melihat ada kelemahan yang bisa dijadikan sebagai kelebihan daripada startup kita. Betul. Gitu sih. Iya, dan ada talent, bakat dan minat kamu juga kan. Maksudnya your experience, pengalaman kamu, dan juga usia kamu yang sekarang itu kan sangat relate banget gitu untuk bisa dikembangkan. Mungkin yang ini bisa dibilang founder dan bisnisnya udah match. Kalau yang sebelumnya aku aja nggak suka baca buku, tapi bikin aplikasi baca buku, gimana bisa match kan? Dan experience-ku juga di sana nggak ada. Kalau ini udah 6 tahun lah kurang lebih aku udah nge-grind di sini, jadi bisa lah. That's good. Miss, ada satu hal yang aku pengen mention juga, dan teman-teman harus tahu. Soon Miss Mary akan membuat sebuah apa sih namanya, award ya. Udah kayak Forbes aja nih guys ya. Aduh. Gimana tuh Miss? Bisa dijelaskan nggak? Iya. Sebenarnya bukan soon ya. Jadi ini sudah berjalan sekitar 2 minggu. Ya, especially di bulan Mei ini baru gitu. Saya publish Mary Riana Entrepreneur of the Year Award. Gitu. Nah detailnya nanti ada di maryrianaaward.com. Tuh, Mary Riana Entrepreneur of the Year Award. Betul. Of the Year. Berarti harus entrepreneur doang nih yang join? Pengusaha, betul. Tapi kalau kita berbicara tentang entrepreneur gitu kan, di bayangan orang kayak wah kesannya kayak keren banget gitu atau harus besar banget. Enggak, justru sebenarnya kata-kata yang lebih sederhananya adalah pengusaha, baik itu untuk pengusaha UMKM, mikro, kecil, menengah gitu. Basically semua pengusaha, saya benar-benar ingin memberikan apresiasi karena bukan setahu saya ya, yang saya alami sendiri selama 3 tahun terakhir ini kan bukan saat yang mudah juga untuk para pengusaha di Indonesia. Ada pandemi, ada resesi gitu. Tapi at the same time saya juga tahu bahwa pengusaha-pengusaha Indonesia ini luar biasa tangguhnya. Bahkan lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha yang muncul dan terlahir di masa-masa 3 tahun terakhir ini gitu. Nah untuk itu saya ingin memberikan apresiasi ini. Ada 20 kategori sebenarnya yang udah 20. Udah saya buat supaya itu benar-benar bisa untuk semua kalangan gitu. Jadi ada kategori foundernya itu berarti femalepreneur, mompreneur. Oh wow, ada sampai mompreneur juga. Couplepreneur. Gitu. Bahkan saya bikin satu kategori yang bukan hanya under 30, karena kan zaman sekarang anak muda banyak kayak under 30, tapi saya bikin specifically above 50. Itu keren banget sih. Jadi juga ada yang above 50. Itu kayaknya belum ada deh award yang memberikan above 50. Ada gak sih Mas?
Ada tapi mungkin jarang banget gitu. Oke. Tapi ya saya merasa bahwa ya semoga ini menjadi salah satu cara bagaimana mereka bisa tampil, bisa diapresiasi, dan yang paling penting bukan hanya hadiahnya total 500 juta rupiah. Ada hadiahnya. Ada. Wow, oke. Ya, tapi yang paling penting bukan hanya apresiasi dan hadiahnya, tapi kan kesempatannya juga gitu untuk nanti bertemu dengan award winner lainnya. Karena finalisnya belum jadi awardnya aja, finalisnya nanti juga akan kita undang ke puncak acaranya di bulan Agustus nanti. Oh, ini udah bulan berapa? Bulan Juni ya? Ini udah. Iya. Jadi maksudnya ini tuh nanti akan dibuatin sebuah acara khusus kayak red carpet gitu lah ya? Sebenarnya setiap tahun kita selalu ada acara besar, Inspira Fest. Oke. Nah, jadi Inspira Fest itu biasanya memang ada banyak tokoh-tokoh besar yang juga akan hadir untuk berbagi. Jadi kayak di Inspira Fest tahun ini nanti di bulan Agustus. Ini belum di launch nih sebenarnya, masih bocoran, belum ada yang tahu siapa yang akan hadir ya. Tapi bersyukur nanti akan ada Pak Mokhtar Yadi juga akan ada di sana. Pak Sandiaga Uno juga akan ada di sana. Saya Coach David juga ada di sana. Nah, jadi di tempat itu nanti kita akan memberikan penghargaan kepada pemenang dari kategori-kategori ini. Oh, berarti kalau misalnya orang awam yang mau untuk join Inspira Fest ini harus bayar tiket. Ada tiketnya ya? Ya itu nanti itu nanti ada beberapa slot yang memang kita akan buka untuk umum gitu. Tapi untuk nanti yang terpilih finalisnya akan kita undang secara gratis karena itu tempat buat mereka belajar juga. Karena untuk kali ini itu Inspira Fest-nya nanti kita akan buat 2 hari. Jadi sehari sebelumnya, kalau tadi saya buat ada 20 kategori kan. Nah, jadi di setiap kategori itu nanti akan ada pengusaha, pembicara yang akan men-sharingkan pengalamannya. Jadi ini orang yang memang mungkin sekarang pengusaha, contohnya kayak femalepreneur. Nah, nanti akan kita hadirkan femalepreneur yang juga mungkin namanya sudah lebih dikenal oleh banyak orang dan mereka akan bisa sharing pengalaman bisnisnya seperti apa, kita membangun F&B seperti apa, membangun bisnis seperti apa, membangun fashion seperti apa dan seterusnya. Berarti nanti misalnya setelah sesinya femalepreneur ini baru diumumkan pemenang award itu siapa buat femalepreneur, mungkin kayak gitu kali. Besoknya ada pemberian buat awardnya. Besoknya baru digabung sekaligus lah ya. Ya, puncaknya adalah finalisnya ini berapa orang yang nanti akan kepilih? Oh, sekarang masih baru tahap ini. Gitu. Tapi nanti memang sekarang masih dalam tahap seleksi. Jadi buat semuanya yang memang lagi pengusaha, pokoknya mikro, kecil, menengah, mau yang usianya di bawah 30, ya di atas 50, apapun bisnisnya, bisa cek aja di websitenya maryrianaaward.com ya, dan bisa langsung aja daftar di situ. Dan saya selalu bilang, sometimes kadang-kadang banyak orang mereka suka nggak pede. Waduh, kayaknya saya belum layak deh dapat award gitu kan. Justru saya bilang that kind of mindset itu salah. Karena di hidup ini you just have to show up. Gitu. You show up long enough, kamu muncul aja, hadir aja. At least kalaupun misalnya nggak menang, at least orang tahu kehadiran kamu. At least saya tahu, oh ternyata ada kamu loh melakukan bisnis ini gitu kan. Ya, jadi nggak pernah, buat saya pribadi ya, nggak pernah ada yang namanya pengusaha itu terlalu kecil untuk bisa mendapatkan award ya, dan nggak juga nggak ada yang terlalu besar untuk bisa disombongkan, nggak ada yang terlalu kecil juga untuk tidak bisa mendapatkan penghargaan. Betul. By the way, aku udah daftar juga sih, Miss. Aku ngambil yang social media mungkin sama kan ada 3 option kan, option 1, 2, 3. Nah, option 1ku yang social media, yang 2-nya aku lupa pilih apa. Tapi partnerku Joy udah masukin buat startup kita juga sih. Jadi so happy. We'll see lah. Yes. Masalah menang atau enggak itu urusan belakang lah, yang penting daftar dulu kan, Miss. Betul. Tapi interesting sih, memang sengaja saya bagi beberapa kategori ya. Tadi kan kalau founder berarti kan femalepreneur, couplepreneur, mompreneur gitu, above 50. Kalau dari segi industri itu ada 8 kategori industri. F&B, fashion, health, beauty, education gitu. Dan satunya lagi itu kategori strategi. Jadi ada yang positive impact, community, social media, retail gitu. Dan kan sekarang sampai hari ini saya udah bisa ngelihat nih siapa aja udah mendaftar gitu. Udah hampir. Nama aku ada kan, Miss? Ada. Make sure aja, tahu-tahu nggak ada kan? Ada. Tapi yang menariknya, tebak, kira-kira menurut kamu kategori mana yang paling banyak diminati? Oke. Social media? Social media no. Couplepreneur? The most as of now itu adalah mompreneur. Oh wow. Paling banyak.
Oke. Aku kaget, Oke. tapi aku seneng gitu. Ya. Dan yang kedua itu F&B. Oh iya, oke. Dari segi industrinya, gitu. Tapi itu menarik sih, karena dari situ saya bisa melihat mungkin memang ya kayak tadi kan, mungkin as pengusaha, kamu juga seorang pengusaha dan saya yakin banyak yang nonton juga mungkin aspiring entrepreneur. Banyak pengusaha yang sebenarnya sekarang jadi pengusaha bukan karena perencanaan, tapi karena keadaan. Ya kan, dan kayaknya mungkin para mompreneur yang sekarang ada dan saya jadi tahu bisnisnya, yang mereka mungkin pengusaha-pengusaha yang terlahir karena keadaan yang gitu. pandemi kemarin, yang pandemi kemarin itu. gitu kan. Dari dapur akhirnya mereka mungkin bikin kreasi dan akhirnya itu bisa menjadi penghasilan dan menjadi membuka lapangan kerja dan akhirnya menjadi bisnis yang bagus juga gitu. Itu yang at least saya lihat dari data-data yang masuk ya. Tapi looking forward untuk bisa ketemu dengan mereka personally nantinya di finalis di acara Agustus nanti. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk daftar ya. Langsung ke MaryRianaAward.com. Oke, Miss. Aku keinget flashback gara-gara kita ngomong tentang pandemi. Pandemi itu salah satu momen di mana salah satu yang paling sulit lah di hidupku. Bukan salah satu yang paling sulit sih, lebih tepatnya memang sulit banget ya pada saat itu. Jadi singkat cerita aja ya, Miss. 2019 tengah itu dari Februari 2019 sampai Juni 2019, Juni apa Mei lah ya. Itu aku ketemu sama satu winning content di YouTubeku yang dimana setiap kali aku upload itu konten, itu yang nonton jutaan. 1 juta, bahkan yang the most popular video di YouTubeku itu 17 juta yang nonton. Wow. Dan itu dari video konten ini, yaitu video Bahas reaction orang luar negeri. Jadi aku kumpulin teman-temanku dari luar negeri, Korea, China, dan kita duduk bareng berlima, kita nge-react something viral di Indonesia. Misalnya Atta Halilintar bikin lagu, kita reaction sama-sama, kayak gitu. Nah, tapi di bulan 6 aku ada yang namanya summer break. Jadi itu liburan college pada saat itu. Sebenarnya bukan liburan college sih. Aku udah transfer dari college ke university. Jadinya liburnya 3 bulan pada saat itu kan. Biasanya setiap kali liburan kayak gini aku balik ke Indonesia. Karena ngapain aku di US, udah kos gede dan lain sebagainya kan. Akhirnya aku balik 3 bulan, yang membuat konten ini gak bisa dijalankan karena teman-temanku masih di sana kan. Nah disitulah mulai kehancuranku. Jadi yang tadi juta yang nonton, hancur-hancurnya sampai yang nonton cuma ribuan. Yang nonton cuma 1.000, 2.000, dan itu AdSense-ku yang tadinya ratusan juta setiap bulan, ini tinggal 500.000, 300.000, dan gak ada endorse sama sekali karena ya gitulah. Cuma gara-gara kamu holiday. Dan karena memang timnya nggak jalan ya? Iya, karena waktu itu aku nggak ngerti tentang personal branding. Jadi intinya adalah jadi brandinganku tuh sebenarnya bukan Samuel Krisnya, karena orang nonton video itu untuk ngelihat reaksi orang luar negeri itu bukan akunya. Ketika mereka nggak ada, ya otomatis hancur semua lah. Nah begitu aku balik US dan rencana untuk balikin konten ini lagi, COVID datang. Karena itu 2019 akhir kan US duluan tuh. Akhirnya pada nggak bisa buat sampai 2020. Aku yang harus online balik lagi ke Indonesia sampai 2021 tengah. Jadi dari 2019 tengah sampai 2021 tengah itu hancur semuanya, Miss. Benar-benar yang aku harus pecat pegawai, aku nggak bisa bayar gaji pegawai itu, dan bahkan disupport sama orang tua juga untuk gaji kan. Kalau nggak, keluarganya mereka juga siapa yang mau ini kan. Karena itu juga tanggung jawab besar buat aku lah untuk tetap bisa ada gini kan. Nah di momen-momen seperti itulah yang aku merasa bahwa pandemi ini sangat-sangat berpengaruh lah terhadap karirku kan. Tapi justru dari sana tuh aku belajar banyak. Yang kayak akhirnya aku bisa ngerti tentang personal branding. Akhirnya aku mulai switch yang tadinya aku cuma kontennya entertainment sampai akhirnya bisa switch ke finance dan bisnis sekarang. Yang impactnya itu bisa membawa aku sampai titik yang sekarang inilah. Nah, aku pengen nanya nih, ya setelah panjang lebar aku udah jelasin. Aku pengen nanya, di pandemi ini Miss Mary terdampak gak dengan efek ini? Karena kan kayak bisnis-bisnis banyak yang tutup, tapi ya di setiap krisis ada juga orang-orang yang akhirnya bisa sukses dari sana kan. Kalau Miss Mary gimana pada saat pandemi itu? Apakah makin down atau malah makin naik? Of course, menurut saya pandemi itu suatu hal yang mengefek seluruh orang di seluruh dunia gitu. Itu datang tanpa pandang bulu ya. Maksudnya mau tua, mau muda, mau kaya, mau perempuan, itu semua pasti kena dampaknya. Termasuk saya. Kena juga ya? Of course. Apalagi kan sebenarnya kalau tadi saya menyebutkan tentang bisnis mainly di Mary Riana Group Educations, itu kan mostly itu semua offline. Mungkin 90% lebih bisnis kita tuh beroperasinya offline dari event. Itu event yang kita buat untuk camp-camp anak-anak, udah pasti semuanya cancel, nggak bisa. Event saya sendiri ketika saya diundang untuk menjadi pembicara, pada saat itu sebenarnya harusnya saya sudah ada
bulan Maret ya, 2 minggu setelah itu harusnya saya sudah ke Australia gitu, udah ada acara ini gitu kan, tapi nggak bisa. Meridiana Learning Center udah pasti nggak bisa buka, orang sekolah formal aja semua tutup ya kan, apalagi sekolah non formal gitu. Jadi definitely terefek. Karyawan-karyawan juga terefek, kita nyebutnya warrior gitu. Ya pasti sangat berdampak ya. Tapi disitulah sekarang saya melihat kembali dan saya sangat bersyukur gitu bahwa sesuatu hal yang mungkin awalnya terlihat seperti tanda-tanda kehancuran gitu kan, kayak wah nih gimana nih, kacau ya kan. Tapi saya selalu percaya itu bukan kehancuran sih, mungkin ya Tuhan sedang mengarahkan gitu. Ada hal-hal yang memang sedang lagi dibentuk. Sometimes kadang-kadang ketika ada apa nih namanya di shake itu berarti goncangan. Digoncangan gitu kan. Sometimes kadang-kadang goncangan itu yang bisa membedakan yang mana yang akhirnya hilang dan yang mana yang tetap tahan dan kuat dan bertumbuh gitu. Itu proses untuk bisa memisahkan. Ya, jadi ada banyak keputusan-keputusan yang memang tidak mudah yang harus saya ambil pada saat itu. Salah satunya adalah tetap tidak mem-PHK satu karyawan pun. Wow. Gitu. Dan itu nggak mudah sebenarnya. Tapi saya percaya, saya bilang pokoknya kalau kalian benar-benar sungguh-sungguh pengen bekerja dan tempat ini adalah tempat yang baik untuk bekerja, yuk kita sama-sama gitu. It was not easy sebenarnya kan, ya tapi bersyukur juga karena selama bertahun-tahun sebelum ini ketika saya dan suami saya membangun Meridiana Group, ya kita bukan spender yang selalu wah beli ini beli sana gitu. Jadi memang kita cukup punya savings dari perusahaan dan sehingga itu bisa dipakai untuk mulai menggaji, membayar karyawan lah. Walaupun pada akhir 2020 itu masih minus secara keseluruhan grup minus, 2021 akan sudah sedikit lebih membaik juga gitu ya, tapi itu salah satu keputusan yang nggak mudah gitu. Dan bukan hanya secara bisnis aja ya, kalau buat saya pribadi undangan kemana-mana pasti berkurang ya, karena kan yang tadinya offline atau mungkin dijadiin online pas saat itu. Oh, since you mentioned that ya, tadi saya nggak lagi mau bahas itu, cuma since memang saya bilang itu aku jadi ingat. Nah puji Tuhannya beberapa bulan setelah pandemi waktu itu kan memang udah mulai beralih online. Jadi waktu itu pokoknya intinya apapun yang bisa kita kerjakan, gimana caranya untuk bisa menghasilkan, gimana cara untuk bisa produktif. Jadi ketika semua karyawan kita akhirnya kan work from home, mereka dari rumah, yang ada apa? Oh ya ada, kita ada merchandise nih. Biasanya di kantor tuh dulu merchandise itu nggak pernah dimaksimalkan, ada kan, ya udah ada merchandise-nya, udah kita akhirnya mulai jualan online, kita bikin apps gitu ya, at least lumayan ada pergerakan, bukan hanya untuk income aja ya, tapi kan aktivitas untuk terus bergerak kan, daripada diem pusing dan mikirin. Betul. Terus karena pada saat itu beberapa bulan kemudian juga sudah ada online dan kebetulan saya juga udah mulai mendapatkan undangan untuk bisa sharing online. Nah jadi ya udah yang bisa gerak aja. Jadi saya ingat banget setiap kali kayak saya harus ngasih sesi webinar, saya bilang sama staff saya waktu itu yang bertugas, pokoknya apapun juga sebisa mungkin penuhin jadwal saya. Mau kamu nggak usah peduli, mau saya secapek apapun, pokoknya penuhin, karena itu satu-satunya cara gimana saya bisa menghasilkan income untuk membayar gaji-gaji karyawan dan seterusnya gitu. Jadi ya ada banyak hal sih, tapi kita memaksimalkan resources yang kita punya lah gitu. Gitu. Wow. Berarti terdampak juga ya ujung-ujungnya. Terdampak. Tapi apakah pandemi ini salah satu mungkin karena ya akunya masih muda banget Miss, jadi mungkin ini salah satu masalah yang menurutku juga karena waktunya ini 2 tahun loh Miss. Jadi ada momen-momen di mana aku juga pengen stop, yang kayak ngomong kayaknya Tuhan nggak nyuruh aku jadi content creator lagi deh, karena udah nyoba segala jenis cara dan waktu itu kan income utamaku bener-bener dari content creator ini gitu loh. Apakah memang udah harus stop gitu kan? Tapi kalau aku stop sekarang ya konten seberapa kayaknya nggak ada sekarang, podcast ini nggak ada sekarang gitu loh. Ya bersyukur banget masih bisa aku laluin di momen itu kan, masih tetap aku usaha walaupun sempat depresi dan lain sebagainya gitu loh. Nah tapi kalau dari kisahnya Miss Mary sebelum itu pandemi, apakah ada satu momen yang maksudnya buruk banget atau bisa dikatakan sebagai yang paling buruk dan terjadi sama Miss Mary? Oh pasti dong, karena kan
sebelum pandemi pasti kalau momen buruk yang pernah terjadi di hidup saya yang akhirnya membentuk saya itu pasti pas lagi Ada yang Krismon 98 gitu kan. Pada saat itu Krismon kerusuhan dan akhirnya ya saya harus berada dalam situasi yang saya nggak tahu masa depan saya seperti apa gitu. Tapi justru itu menjadi sebuah kekuatan gitu buat saya. Of course bukan berarti kita seneng kalau keadaan buruk terjadi, tapi at least itu menjadi kekuatan buat saya. Kalau dulu bisa saya lalui, yang ini juga pasti bisa dilalui gitu. Walaupun pasti ujiannya jauh lebih susah kan, karena tanggung jawabnya juga jadi lebih banyak ya. Tapi at least itulah, tetap menjaga harapan dan tetap berjalan. Itu dua hal yang terus menerus saya ingatkan ke diri saya sendiri dan kepada semua warrior. Jaga harapan, tetap jalan, jaga harapan, tetap jalan, karena hanya dengan berjalan kita bisa membalikan keadaan gitu. Betul, ya, betul. Dan bersyukur bahwa ternyata selama pandemi tidak ada satupun cabang Meridiana Learning Center yang tutup gitu. Bahkan sebelum pandemi kita cabangnya 9, sekarang setelah pandemi jadi 15. Grow. Jadi bertumbuh di tengah pandemi. Bersyukur karena ada bisnis-bisnis baru online yang terlahir gara-gara pandemi juga. Ya jadi nggak mudah, benar-benar nggak mudah. Tapi ya kalau kita jeli dan selalu berprasangka baik, berpikir yang baik dan melakukan yang baik dan tetap mengatakan hal-hal yang baik, hasilnya pasti baik. Dan itu udah saya buktikan. Wow. Tapi ada cerita yang mengatakan bahwa Miss Mary sempat makan roti di dalam kamar mandi. Oh itu zaman dulu. Emang itu benar, Miss? Bener dong. Tapi maksudnya kenapa harus di kamar mandi makan rotinya ini? Kan bisa makan di luar. Iya, kan malu waktu itu. Itu masa-masa pas lagi jadul zaman dulu kuliah kan. Karena merantau sendiri dan ternyata uang pinjamannya nggak cukup gitu, dan akhirnya udah saya harus bertahan hidup $10 setiap minggu. Nah jadi $10 setiap minggu waktu itu ya udah, kadang-kadang puasa nggak makan, kadang-kadang keliling kampus cari makanan gratisan, dan salah satu teknik yang paling efektif ya bawa bekal ke kuliah. Jadi kalau nggak dapat makanan gratisan di minggu itu, at least ke supermarket beli roti yang paling banyak, yang paling valuable, terus ya udah setiap hari bawa bekal aja, taruh kotak makan plastik dan isinya sepotong roti tawar. Dan karena waktu itu minder dan malu, saya nggak mau menunjukkan ke orang lain kesulitan saya. Akhirnya. Jadi ya udah selalu cari toilet paling sepi dan ngumpet-ngumpet makan roti di toilet. Kalau dari aku sendiri sih, Miss, aku bukan orang yang kayak pengen fake lah sama orang lain kan. Makanya aku tuh selalu ngomong sama followersku juga kalau aku tuh bersyukur banget bisa dilahirkan di keluarga yang mampu, yang bahkan sampai bisa menyekolahkan aku ke US. Itu bukan beasiswa, aku udah ngomong, dan itu memang dari biaya sendiri dari orang tua. Jadi ya aku sejujurnya belum pernah ngerasain yang sampai nggak bisa makan gitu-gitu sih. Dan aku bukan juga orang yang kayak kalau pengen motivasi orang, aku sampai guys dulu nggak bisa makan gini-gini. Jadi aku jadi diriku aja kan. Di luar sana banyak banget orang yang kayak mau sok-sokan yang kayak dia ini beneran sukses dari nol gitu loh, nggak ada satupun yang bantu. Ya kalau aku sih, aku berkata jujur aja, aku ada di titik sekarang juga karena support orang tua dan dukungan lain-lain gitu loh. Itu sih. Nah, cuman gini nih, which is good menurut saya. Sometimes kadang-kadang akan jauh lebih susah loh orang yang memang sudah berada di tempat yang sangat nyaman untuk bisa mengembangkan potensinya. Itu menurut saya lebih susah dibandingkan betul. Orang yang benar-benar belum punya apa-apa, karena kan they have nothing to lose gitu kan. Jadi saya selalu respect justru ini yang orang nggak tahu mungkin, Miss. Orang mungkin banyak nggak tahu, kayak setiap kali misalnya nih aku ngelakuin apa-apa dan misalnya sukses, ya mereka bakal ngomong ini privilege nih, gara-gara dia udah punya modal udah gini makanya bisa kayak gitu. Padahal dia nggak tahu pressure-nya kita juga gimana kan. Dan ya nggak semua orang yang lahir di keluarga kaya bisa meneruskan itu, atau kayak misalnya bisa mengembangkan potensi dia gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun aku tuh sebenarnya kalau mau enak ya, Miss, aku tinggal balik Makassar lanjutin usaha orang tua, kelar gitu loh. Tapi di satu sisi aku yang kayak masih pengen, kayaknya orang tuaku juga masih muda by the way. Karena aku anak pertama, jadi mereka masih 40-an something. Seumur dong. Jadi aku boleh panggil mama berarti. Iya pokoknya panggil Mama Mary viral nih di sini, Mama. Ya jadi aku ngerasa kayaknya mereka masih belum butuh lah ya, mereka masih muda dan
masih bisa lah. Jadi di samping itu aku juga bener-bener yang karena udah basicnya pas saat kuliah aku udah start YouTube Foundation ini dan ya sampai sekarang aku bisa sendiri, udah nggak minta duit orang tua sama sekali dan sebagainya di Jakarta. Yang itu sih yang aku pengen kayak aku tuh masih mau kerja keras gitu loh untuk mewujudkan mimpi-mimpiku ini. Oh ya, by the way, mimpi terbesarku itu untuk sekarang aku pengen masuk ke Forbes 30 Under 30 Asia. Jadi aku bakalan ngelakuin itu karena masih panjang sih, masih 7 tahun lagi. Umur berapa kamu? Oh, 23. Jadi masih 7 tahun lagi. Masih bisa lah ya. Oke, amin, amin, pasti bisa. Iya. Jadi gitu, aku lagi pengen ke sana. Jadi untuk mewujudkan mimpi-mimpiku ini kan kalau misalnya aku lanjutin usaha orang tua udah sulit kan. Karena maksudnya mereka bukan startup dan mereka masih konvensional juga bisnisnya. Jadi itulah yang aku lagi kerjain sekarang, Miss. Kayak gitu. Nah, tapi gini, Miss. Sekarang ini lagi di era dimana kasus perselingkuhan dan kasus perceraian itu banyak banget. Iya gak sih, Miss? Kalau Miss buka berita zaman-zaman sekarang, by the way ini gak ada di pertanyaanku ya. Dari tadi pertanyaannya gak ada yang dipakai nih. It's okay. Gak apa-apa aku nanya kayak gini ya. It's okay. Karena ini menarik. Maksudnya artis-artis terutama dikit-dikit perceraian, dikit-dikit perselingkuhan. Nah, dari pandangan Miss Mary yang udah menikah kalau boleh tahu berapa lama, Miss? Berarti tahun ini 19 tahun. Wow, 19 tahun? Iya, tahun ini. Oke. Puji Tuhan. Ya, aku pikir pernikahannya Miss ini lebih lama dari umurku. Ternyata aku hitung-hitung kayaknya aku udah lahir 4 tahun terus Miss Mary menikah lagi. Jadi masih oke lah. Oke. Nah, di proses perjalanan 19 tahun ini pasti nggak mudah lah ya untuk mempersatukan dua pribadi yang berbeda. Tapi gimana sih maksudnya Miss Mary ini bisa sampai mempertahankan marriage 19 tahun ini? Itu gimana caranya? Mungkin ini advice buat aku juga dalam mencari pasangan ke depannya itu gimana? Ya kan? Ini pasti banyak banget nih. Apalagi yang nonton aku ini kan umurnya itu dari 23 sampai 32 lah. Jadi memang umur-umur yang udah pengen ke jenjang yang serius atau mungkin masih mencari mungkin ya, aku nggak tahu ya. Tapi atau mungkin yang udah nikah juga nggak apa-apa. Yang masih nikah muda kan akan mendengar ini akan sangat-sangat memberikan insight baru lah terhadap mereka. Iya. Gimana untuk mempertahankan sebuah pernikahan selama itu dan bisa tetap harmonis dan saling mencintai setiap hari itu gimana, Miss? Amin. Ini saya punya waktu berapa lama ya? Ya waktunya tinggal semenit lagi. Enggak. Habis ini pertanyaan terakhir lah. Oke, it's okay bercanda. Well, thank you, saya sangat bersyukur gitu. Tadi ketika Samuel tanya udah berapa tahun gitu, wah saya nggak ngitung. Biasanya saya selalu kalau ditanya baru saya hitung balik. Oh, dan ternyata memang 19 tahun ya. By the way ini belum pernah dibahas tempat lain kan? Belum. Oke, bagus kan? Hostnya jago ya, hostnya jago. Dan saya bersyukur gitu. Bukan hanya kita bisa tetap bersama membangun keluarga, tapi bisa melalui banyak hal yang nggak mudah gitu di dalam hidup kita bersama, masing-masing kita bersama juga gitu. Tapi kuncinya menurut saya selalu punya belief ya bahwa semua hal apalagi jodoh gitu yang Tuhan sudah berikan kepada saya gitu, itu harus saya jaga karena dari semua keluarga, ya maksudnya keluarga itu anugerah gitu kan, kita nggak bisa menentukan dengan siapa saya terlahir, saudara saya siapa, anak saya siapa gitu kan. Itu semua Tuhan yang menentukan. Tapi satu-satunya orang yang ada berada dalam keluarga inti yang sebenarnya saya sendiri yang menentukan dan menentukan pilihan itu adalah suami gitu kan. Itu kan bukan, ya Tuhan mungkin mengenalkan ya, tapi kan tetap pilihan saya. Betul. Untuk memilih dia menjadi pasangan hidup saya. Betul. Gitu. Nah, jadi saya akan selalu ingat kenapa saya memilih dia, kenapa saya mempercayakan masa depan saya dan hidup saya juga bersama-sama dengan dia gitu. Dan nomor satu itu selalu pasti ya mengakar ke tujuan yang sama ya. Saya bersyukur itu salah satu kriteria saya adalah at least kita punya kepercayaan yang sama sehingga segala macam perbedaan yang saya dan suami punya, which is banyak banget, kita two different personality yang benar-benar opposite banget, walaupun kita berbeda tapi ada satu hal yang menyatukan gitu, yaitu ya iman dan keyakinan kita dan janji kita bersama. Dan menurut saya sesuatu hal yang baik itu harus selalu dirawat dan dijaga gitu. Walaupun itu udah baik tetap aja harus dirawat. Sesuatu yang bertumbuh itu berarti bertumbuh karena selalu dirawat dan dijaga. Ya jadi ya setiap saat harus selalu diusahakan sih. Jadi tetap aja harus ada quality time, waktu pacarannya, dan selalu punya mimpi bersama. Menurut saya itu penting. Visi misinya harus sama lah ya. Punya mimpi bersama itu penting. Mimpi bersama. Iya, mimpi bersama. Jadi pada saat awal banget sebelum Miss Mary decide buat Ko Alpha menjadi suami, itu berarti apa nih standar-standarnya atau kayak checklist-checklistnya yang harus ya gitu kan. Maksudnya biar ini juga menjadi cara buat kita juga. Contoh aku pengen nyari sebuah pasangan nih, apa-apa aja sih yang maksudnya wajib-wajib gitu loh. Iya.
Iya. Supaya nggak salah pilih lah, anggapannya kayak gitu. Oke, 2 yang paling mendasar menurut saya yang membuat saya yakin bahwa he is the one. Oke. Yang pertama, because I become better. Oke. Dan itu saya baru menyadari beberapa saat setelah itu bahwa kalau di luar negeri kan mereka ngomongnya my better half. Kan kalau di Amerika segala kan ngomongnya to my better half gitu kan. Iya. Better half ya ternyata ya because of that half I become better gitu. At least itu yang saya nangkep ya. Jadi saya merasa dengan saya bersama dia, saya menjadi lebih baik. Saya nggak menjadi orang yang berbeda, saya menjadi versi tetap diri saya gitu. Tapi yang lebih baik aja, sesuatu hal yang sometimes kadang-kadang saya nggak tahu saya bisa melakukan hal itu, tapi dia mendorong saya untuk keluar dari zona nyaman dan mau melakukan hal itu gitu. Jadi itu pertama. Itu penting banget buat saya bisa merasa nyaman tapi at the same time bertumbuh juga gitu. Dan yang kedua adalah karena dia membawa saya kepada Tuhan, mendekatkan lebih lagi gitu. Dan menurut saya 2 hal ini aja udah menjadi 2 alasan terbesar kenapa menurut saya dia adalah orang yang tepat untuk hidup saya. Ya karena bukan hanya saya bisa bertumbuh bersama gitu kan, tapi ya saya bisa terus mengakar bersama gitu, membawa saya ke pencipta saya. Jadi ya itu sih mungkin 2 hal yang akhirnya membuat saya take this first step dan membuat keputusan itu. Oke. Nah, kan ada yang ngomong Miss kalau jodoh tuh nggak lari kemana lah, ada kan? Iya, ada yang kan? Jodoh itu di tangan mama katanya. Oh, ada yang itu juga ya? Iya. Tapi kalau yang aku tahu ada yang ngomong bahwa jodoh tuh nggak akan kemana lah, jadi santai aja lah sekarang. Tapi kan jodoh juga harus dicari kan? Oh iya, jodoh harus diusahakan. Jodoh juga harus diusahakan, bukan yang kayak ya udahlah nggak usah usaha, nanti juga kalau memang jodoh ketemu lagi. Kan ada yang konsep kayak gitu kan? Iya. Tapi Miss Mary sendiri nggak percaya dengan hal itu. Berarti lebih percaya kayak jodoh itu tetap harus diusahakan, walaupun memang kalau ya tahu dari mana kan dia jodoh kita kalau kita nggak bener-bener yang kayak cari juga, kita usahakan juga sampai akhirnya bisa menjadi jodoh. Oke, ini yang saya yakini ya, bukan hanya urusan jodoh, tapi sebenarnya urusan bisnis, urusan sukses juga seperti itu. Kan ada yang bilang, wah rezeki mah udah ada takarannya, ya kan, nggak usah terlalu ngoyo dan seterusnya. Nah, jadi saya selalu membedakan antara promise sama proses. Promise dan proses. Oke. Promise itu menurut saya sesuatu hal yang memang Tuhan sudah mengatur, Tuhan sudah janjikan, Tuhan sebenarnya sudah punya rencana. Saya percaya bahwa Tuhan tuh udah punya rencana gitu, bukan hanya di hidup saya tapi di hidup kamu dan di hidup semua orang yang menontonnya. Dan rencananya selalu baik, hal-hal yang sangat baik yang sudah dijanjikan dan ini sudah ada gitu. Udah ada nih. Dan ini nggak akan pernah bisa diambil oleh siapapun juga. Oke. Siapapun juga nggak akan pernah bisa mengambil ini. Itu promise. Itu promise. Oke. Tapi at the same times kita kan di sini nih dan ada yang namanya proses. Proses kita untuk menuju ke sana. Dan menurut saya promise itu sesuatu yang kita imani ya. Kita kan percaya, kita yakin, percaya gitu kan. Tapi kan iman tanpa perbuatan adalah mati. Betul. Satu-satunya hal yang Tuhan gak bisa lakukan adalah free will kita untuk melangkah ke sana gitu kan. Tuhan bisa menggerakkan, Tuhan bisa mengingatkan, Tuhan bisa menaruh hati kita gitu. Tapi kan kalau kitanya bandel, nggak mau langkah ya nggak akan sampai ke sana juga gitu. Nah jadi proses inilah yang menurut saya kitanya yang harus gerak, kitanya yang harus jalan, kitanya yang harus mempersiapkan. Jadi jodohnya udah ada nih, tapi kan Tuhan udah mempersiapkan jodohnya, tapi kamu mempersiapkan diri kamu nggak gitu untuk bisa layak ke arah sana. Sometimes kadang-kadang di dalam prosesnya itu bisa aja ada distraction. Betul. Again ini nggak bisa diambil ya, tapi people can distract you, they can discourage you, they can do whatever it takes untuk membuat kamu nggak jalan. Jadi bukannya ini yang nggak ada, tapi kamunya aja nggak mau jalan ke sana karena terdistract. Tiba-tiba kayaknya nggak ada deh, akhirnya saya yang ya apapun itulah, maksudnya gangguan-gangguan lah gitu kan. Atau mungkin kamu merasa saya nggak layak nih kayaknya gitu kan, udahlah saya bakal jomblo selamanya, atau mungkin ya kayak nggak ada orang yang tepat gitu, mungkin saya pernah melakukan kesalahan in the past gitu, mungkin hukuman saya akan jomblo selamanya. Nah hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat kamu sendiri nggak melangkah dan akhirnya kamu nggak mendapatkan itu gitu. Jadi apapun itu, mau jodoh, mau sukses, mau bisnis, harus diusahakan dulu lah. Tetap ada partnya kita yang harus berjalan dengan keyakinan dan mengusahakan yang terbaik dan mengupgrade diri kita untuk menjadi versi yang baik sehingga kita layak untuk mendapatkan itu. Wow, luar biasa Miss. Ini kita udah belajar banyak banget sih tentunya Miss. Cuman aku mau tutup dengan sebuah cerita dari Miss Mary, karena kan Miss Mary suka bercerita ya. Aku mau bertanya kayak gini, ada gak sebuah cerita yang mungkin, dan ini akan menjadi penutupan juga dari podcast hari ini ya, sebuah cerita yang bisa menginspirasi orang-orang yang menonton ini,
Atau mungkin sebuah cerita favoritnya Miss Mary lah, yang kalau misalnya udah terbukti misalnya bisa memotivasi orang yang sedang mendengarkan. Ada nggak sebuah cerita yang tentu maknanya juga ada lah ya. Gimana Miss? Silakan. Oke, wow. Oke, of course kalau cerita yang paling banyak di TikTok yang beberapa waktu ini sempat viral tuh pasti analogi saya tentang burung elang dan burung gagak. Oke, itu nanti bisa tonton aja di TikToknya atau di Instagram saya. Tapi mungkin di kesempatan ini yang baru ini ya. Satu cerita yang menurut saya ini penting banget. Ini juga cukup banyak menjadi salah satu video terbanyak di dalam YouTube saya karena ini adalah berdasarkan kontemplasi saya sendiri lewat masa-masa yang tidak mudah. Oke. Nah, izinkan saya untuk sharing ya. Ya, silakan. Oke. Nah, jadi sebenarnya simple. Kadang di hidup ini dari kecil kita selalu diajarkan apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Taburlah yang baik ya makanya hasilnya baik gitu kan. Pokoknya apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita bertambah umur, kita melihat banyak hal yang terjadi dalam hidup, ternyata nggak seperti itu. Apa yang kita tabur nggak selamanya kok kita tuai. Dan bahkan sebaliknya, kadang kita menabur kebaikan tapi justru malah kepahitan, kelicikan, kejahatan yang kita terima ya kan. Udah bantu orang tapi malah ditipu, uang dibawa kabur ya kan, dan seterusnya gitu. Diselingkuhi, udah setia tapi kenapa saya diselingkuhi gitu kan, dan seterusnya. Dan hal-hal yang hidup ini membuat kita jadi rasanya pahit dan kecewa. Tapi saya selalu kasih analogi. Ini yang benar-benar membuat saya menjaga hati saya juga. Sama seperti seorang petani yang menabur benih padi gitu kan. Yang dia tabur padi, benih. Tapi dalam prosesnya yang tumbuh nggak cuma padi, akan ada tumbuh ilalang yang akan tumbuh bersamanya. Dan ketika dia melihat itu, apakah si petani bakal gile, gue nggak nanam ini kok ada, udah nih, apaan nih, kalau gitu saya nggak mau nabur lagi lah, gitu kan, resign gitu, saya nggak mau jadi petani lagi, saya nggak mau nabur benih lagi, kan enggak, betul, dia akan tetap terus menabur, karena dia tahu ilalang ini akan tumbuh dengan sendiri dan itu sangat mengganggu padi-padinya, tapi dia akan tahu ketika suatu saat waktu panen tiba. Itulah yang akan membedakan, yang ilalang akan dicabut, akan dibakar dan dibuang, sedangkan padi-padi yang sudah bertumbuh dan berbuah ya itu akan diambil dan disimpan untuk sesuatu hal yang berguna gitu. Tapi yang si petani ini lakukan ya teruslah menabur karena pada masa tuaiannya ya itu yang nantinya pasti akan dibedakan dan akan didapatkan gitu. Nah, jadi analogi seperti itulah yang selalu saya bilang. Dan terus kalau gitu katanya hukum tabur tuai, apa yang kamu tabur bakalan kamu balik nggak? Kebaikan yang kamu tabur apakah kamu akan balik? Kok buktinya nggak dibalas dengan kebaikan? Well, saya bilang itu akan selalu dibalas. Mungkin bukan dengan orang itu, tapi akan dibalas oleh orang lain yang mungkin kamu nggak akan pernah tahu gitu. Tapi itu pasti akan terbalas. Kalau bukan dari tangan, ketika kamu memberikan kepada orang tersebut, kalau bukan dari tangan itu pasti dari tangan-tangan lain, tapi itu pasti akan terbalas. Jadi apapun itu, semoga siapapun juga yang mendengarkan hari ini, satu hal yang sangat menguatkan saya di saat-saat susah adalah kalimat dari Bunda Teresa yang bilang, ya kalau kamu sudah bangun sesuatu, suatu saat nanti akan ada orang-orang yang menghancurkan karya-karyamu. Tapi bagaimanapun juga tetap bangunlah hal tersebut. Ketika kamu memberikan kepercayaan kepada orang lain mungkin akan menipumu, mereka mungkin akan menggunakan kepercayaanmu untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi bagaimanapun juga tetaplah percaya. Ketika kamu berbuat baik, mungkin akan banyak orang yang berprasangka ini ada maunya kali. Tapi bagaimanapun juga tetaplah berbuat baik, karena ya apapun itu yang kita lakukan kan bukan pertanggungjawaban kita kepada manusia, tapi pertanggungjawaban kita kepada yang sang pencipta kita. Jadi apapun yang terjadi ya tetaplah berbuat baik, tetaplah jadi orang baik, berkata baik dan lakukan yang baik. Wow, thank you Miss. Ini udah luar biasa banget. Thank you udah mampir-mampir ke podcast ini. Dan semoga yang menonton ini juga bisa mendapatkan banyak manfaat lah dari sini, dan semakin kuat, semakin bisa melangkah lagi, karena aku percaya juga pasti yang nonton ini juga ya, kita manusia nggak pernah terlepas dari sebuah masalah, tapi teruslah berjalan dan teruslah berbuat baik. Thank you Miss atas waktunya, luar biasa.